lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang hormati dan yang al-mukarram Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Damanuri Abdullah. Yang hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, Dewan Penasihat Majelis Zikir yang berkesempatan hadir, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini kita semua masih sehat ya. Masih sehat, masih sempat kita melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia. Ibadah ini tidak bisa dilakukan oleh malaikat, tidak bisa dilakukan oleh binatang. Disinilah tempat malaikat ngaku kalah di ibadah ini. Apa itu? Tuntut ilmu. Satu-satunya yang bisa tuntut ilmu itu adalah manusia. Satu-satunya yang bisa mengajar adalah manusia. Jibril kan Pak Ustadz, Jibril itu kurir, JNE. Allah mengirim lewat Jibril ke Nabi, bukan mengajar Jibril kepada Rasul, itu bukan. Maka inilah ibadah yang paling hebat dan kau paling hebat lah. Dia tahu nih kena menu masalah pelingil yang ngaji niki, besuruh ditaulek masalah. Dan benar, pagi Ahad ngaji, setelah zohor nane ngaji. Arande endah, seharusnya di kau akan ada ulama. Amin. Mudah-mudahan anak kau nendangkan. Amin. Awak tu musingkang anak aja bayi sila. Belum si tua ya bayi dende kena anak kau apa dengan anak pelingil deh. Kau itu harus ada ulama. Amin. Lagu ulama si bedoi pendirian karena lewek lalu ragi datang le niki. Ragi Muhammadiyah datang, ragi NU datang, ragi NW datang. Lagu ndak celak ragin batur. Ya. Makanya caranya adalah bersolawatlah pelungguh kepada Nabi kita Muhammad. Ini yang menetralisir keadaan, solawat kepada Rasul. Sebab semua paham-paham itu adalah merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dialah yang pemilik mimbar Nabi. Dialah yang pemilik majelis utama dan pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib berselawat kepada beliau. Lamun ada sopok tuan guru, ustaz, ulama berdiri di atas mimbar, jamaah dedek sombong. Itu mimbar Nabi. Lamun ada sopok majelis, tuan guru duduk di atas kursi, dedek sombong. Itu kursi Nabi. Dikit tempat Nabi ini sebenarnya. Kenapa? Rasulullah yang begini pertama kali. Lamun tiang puluh menikah nurut-nurut. Ya, nurut-nurut niki, tempat-tempat mewah, tempat-tempat istimewa, podium itu Nabi yang punya. Makanya jangan berujar kebencian di atas podium, itu mimbarnya Rasul dalam 2 tanda kutip. Dendek berujar kebencian, dendek melawak lek julun umat. Pihak umat kelelik doang poro, embe ilmu mau umat. Hati-hati, itu mimbar Nabi dalam 2 tanda kutip. Hati-hati, dedek. Aran tebe boye stand up comedy, boye Sule, melucu doang. Kasih umat ilmu, kasih umat supaya hidup ibadahnya. Itu sampun disitir oleh akhinat yang Ustaz Sazali dalam pengajian Munur Bau. Majelis ilmu yang paling tinggi adalah di sana ada Allah dan Rasulnya disebut. Yang kedua, di sana ada pembangkitan pemupukan iman takwa. Kalau selain itu tidak ada.
Lamun demelek lelek boya stand up comedy. Lagu aneh teman-teman ini, umat ini ngaji di si paling lucu nih. Berarti lamun ngaji lek tuan guru paling lucu, tuan guru doyok paling lucu. Ngaji kepada orang yang akan membangkitkan ibadah pelunggung dan bisa bertawassul kepada beliau dan bisa sampai ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seharusnya yang dibahas adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, niki jamaah sekalian. Oleh sebab itu, di majelis-majelis ilmu kita, di majelis-majelis zikir kita, yang selalu utamakan di sana. Ayo jamaah beribadah, ayo jamaah berilmu, ayo jamaah beradab. 3 niki jamaah. Ayo beradab, ayo berilmu, ayo beribadah. 3. Karena 3-tiganya ini Allah Subhanahu wa taala sudah jamin bagi mereka yang beradab, bagi mereka yang berilmu, dan bagi mereka yang beribadah. Bukan bagi mereka yang bertertawa, yang tertawa bukan. Jamaah ini yang saudara-saudara tiang para asatiz dan bapak-bapak niki, ibu-ibu juga semua nih. Ayo hadiri, ikuti kalau ada pengajian-pengajian, tausiah ilmun peta dedek lucu. Ibu-ibu mungkin lucu doang peta. Ya. Terus tersebut isim-isim apa dalam aparan daleman. Tuh lucu. Tapi ilmunya mana? Akankah sujudmu lebih khusyuk setelah engkau bangkit dari majelis itu? Akankah zikirmu akan membara dan hidup setelah engkau berangkat dari ilmu itu? Mungkin tidak, mungkin iya. Malaikat pun menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Ada dai kondang, bukan dai biasa, internasional kelas dainya. Ditegur sama Bapak Maulana saya dulu. Terundang apa? Beliau datang ke Abror Napi Basen. Kiai, jangan terlalu umat ini dikasih tertawa. Ditegur oleh Bapak Maulana saya. Itu dai kondang. Dendek lamun bahasa kita, dendek sadik umat lalu lian rere. Memang retorika dakwahnya luar biasa, tetapi jangan terlalu kasih umat itu tertawa. Lagu retorika dakwah lamun dek kelelek, pelunggum pirem. Pirem dia bang. Dendek pirem, dengar ilmunya. Nah, sekarang yang tiang sampaikan kepada pelungguh niki, ilmu itu 3. Yang harus dimiliki oleh manusia itu telu, ibu. Pertama, harus beradab, harus berilmu, harus beribadah. Ya. Kenapa adab di depan? Adab di depan ilmu. Yang ulangi, ibu. Adab oleh julun ilmu tahu. Ilmu nurut. Ilmu nurut. Setelah adab, ilmu, baru ibadah. Makanya majelis zikir niki, majelis zikir artinya majelis ibadah nomor 3 tahu. Makanya sering yang sampaikan kepada pelunggum, malam Sabtu itu kita bagi 2. Satu bagian ibadah, satu bagian ilmu. Di waktu kita sampaikan ilmu itu, langsung pelunggum praktik adalah untuk ibadah, ama untuk adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Nabiaran yang pelungguh meniki. Kenapa jamaah sekalian jauh-jauh sebelumnya? Desida Allah Ta'ala sampun beradab le pelungguh. Ya. Nabi adab desida Allah Ta'ala le umat. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun, Allah maha lemah lembut bi'ibadihi kepada hamba-hambanya.
Ini kan sangat luar biasa. Allah maha lemah lembut kepada hamba-hambanya. Ini adab ini. Allah dahulu beradab lek lungguh. Allah dahulu beradab lek panjang. Daripada kita beradab kepada Allah. Allah dahulu beradab lek yang pelungguh. Allah bersifat lemah lembut lek yang pelungguh niki. Bagaimana kehadiran Allah jamaah lek yang pelungguh niki? Ini bedait atau ndek ini? Bedait apa ndek jamaah? Bedait. Arak si bedait rapat di tuang guru, jarak semeter bau saling jolak. Lamun ibu-ibu kerja tahun dek bau saling jolak. Bedait nggih? Bedait. Misal makin tiang bepesek dengar dek si ibu kliniki. Ndek dengar. Lamun tiang bepesek bareng tuan guru dengar. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Allah lemah lembut lek pelungguh. Lagu cara berlemah lembut. Waktu berlemah lembutnya bi'ibadihi oleh hamba-hambanya yang soleh. Allah berlemah lembut lek hamba-hambanya yang soleh. Sehingga hamba-hambanya yang soleh itu tidak berteriak waktu menyebut Allah. Ndik nyurak waktu sebut Allah. Lamun nyurak posisi dengan jauhan bu. Kembali nampun arak nih. Loudspeaker. Karena arak jamaah ada jauh. Andin bapak doang nih enggak cukup enggak yang pakai ini. Dengar dikit bu. Enggak dengar ya. Nah, ini posisinya jauh bu. Tiang pulunggu niki jamaah. Ibadahnya apa? Ibadahnya berteriak. Masih dalam engkau menteriaki Allah. Jangan sombong. Posisi engkau adalah berteriak kepada Allah. Kalau begitu posisi Allah dengan dirimu jauh. Karena masih engkau berteriak kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Engkau berteriak kepada Allah. Ya. Oleh sebab itu Allah berlemah lembut lek panjang. Waktu engkau berteriak kepada Allah, kalau engkau melangkah 100, Allah mendekatimu 200 langkah. Kalau engkau berteriak kepada Allah, Allah pun cepat merapat kepada pelungguh. Wahai ibadihi, wahai hamba-hamba yang beribadah. Tingkatkan zikirmu supaya jangan engkau zikirmu itu berteriak caranya. Tingkatkan zikir. Ya selama-lama kayak nyurak zikir. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali akan tiang berikan majelis zikir pelungguh meniki berteriak terus menerus kepada Allah. Sesekalilah. Buatlah satu keadaan di dalam balai waktu mesa-mesa. Lamun dek bau mesak-mesak mana-mana dengan tetelu, lek pinggir pantai, lek dalam gua, oleh dalam masjid, lek dalam sesangkok, berbisik-bisiklah dengan Allah. Berbisiklah dengan Allah. Bagaimana cara berbisik dengan Allah jamaah sekalian? Kunci indera lahiriah sampaikan kepada Allah melalui batiniah. Ia kena zikir sir niki. Ya kena zikir sir. Dakan anu niki napiaran dakan ndek bersuara tetapi dia nyambung dengan Allah. Itu kalau ada orang berbisik-bisik antara satu orang dengan orang lain, itu ada rahasia yang terbangun. Perhatikan ini kalimat yang bu. Kalau ada dua orang saling berbisik-bisik, di sana ada rahasia yang terbangun antara dua orang itu. Niki bisik tuan guru. Tuan guru berbisik. Ya terlalu ziarah wali songo lemak-lemak. Apa nih bu? dengar ke si ibu kejari niki. Karena tiang berbisik pakai mic. Tuan guru lemak-lemak ya kemerari. Nih dengar ke si ibu. Niki berbisik
Apa? Kalau kita berbisik itu ada terbangun satu rahasia antara dua orang. Yang kedua, mungkin ada penganugerahan Allah yang khusus kepada engkau. Angkat berbisiklah nyampe kepada Allah. Lalu kenapa engkau bangun tawajuh Ustaz? Ada jamaah-jamaah yang tidak mampu berbisik dengan Allah. Yang ajar pelenggung berbisik dengan Allah. Ada jamaah-jamaah yang kalu, malu berkomunikasi dengan Allah. Waktu tawajuh itu kita berkomunikasi dengan Allah. Ada jamaah yang merintih, tidak bisa kepada Allah. Lihat selakian doang tahu merintih. Ani katuan, melihat kalau tersalin TV niki dengan jauh 14 20 inti aja masih apa sekian in saja bu aneh gak katuan dengan wah marak baldokar keriun tianya merintih kepada suaminya itu suami ngone-ngone merintih kan kelinggitan kadang berlanjak kamu kan bayendeng keriun niki subhanallah. Kalau Allah tidak, yas'aluhu man fis samawati wal ard, sekabeh isi langit sekabeh isi bumi yas'aluhu nunas lihat sida Allah taala. Bagaimana Allah? Wa huwa fi sya'n, Allah dalam keadaan siap siaga. Dalam keadaan apa? Siap siaga. Tiang makin, kalau tiang mau beri ibu-ibu apel lewat niki, dia kemampu jonjot karena konte imang kandang pelunggum karena konte tangan pelunggum. Satu-satunya cara harus tiang lempar pelunggum. Ya. Mau apel bonyong otak. Waktu Allah memberi apel kepada ibu, tidak perlu pakai lempar-lempar begini. Kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan apel secara tiba-tiba di tangan ibu. Kecil bagi Allah. Mana lebih berat? Mewujudkan apel tiba-tiba di tangan ibu daripada mewujudkan manusia di rahim ibu secara tiba-tiba tanpa disentuh oleh lelaki. Itu Siti Maryam. Lebih sulit itu bu. Makanya waktu mengenal Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah berlatifun kepada ibadihi, kepada hamba-hambanya. Serius berbintang di sisi Allah taala, bersifat lemah lembut. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, ayo jamaah berlemah lembutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlemah lembutlah kepada manusia. Ini murah sili, ini sugulang ujaran-ujaran kebencian. Tidak usah, Allah saja berlemah lembut le panjat. Coba diperhatikan niki. Waktu Syekh Yazid Al-Bustami bertanya kepada Allah, ya Allah, saya pada tingkatan ke abad ini. Mohon maaf, Syekh Yazid Al-Bustami itu wali besar. Wali besar itu ibu. Masih oleh dalam tian ibu doang itu sudah memiliki kekeramatan luar biasa. Lalu Allah menjawab, tetapi ingat kalau Allah menjawab itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan belum menjawab. Wahai Yazid Al-Bustami, derajatmu saat sekarang ini sama dengan orang yang tidur di dekatmu itu. Subhanallah. Orang yang tidur itu pada derajat Syekh Yazid Al-Bustami. Syekh Yazid Al-Bustami berkata, ya Allah, orang ini tidak pernah zikir. Tidak pernah zikir orang ini. Ya Allah, orang ini tidak pernah wirid, tidak pernah bangun malam. Enggak gawin. Zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu aja yang dia kerjakan. Sementara saya ngajar, saya mendidik umat untuk ibadah dekat denganmu. Tapi kata Allah, iya kancam pada derajat matia. Kenapa? Allah menjawab, karena dia hambaku ini pada sebang waktu sugih kaca waktu miskin. Pada sebang, napi bahasa kau ke sebang. Sebang wangi, sebang wang. Pada gelombang angen waktu tegen kepeng 60 juta kanca kepeng 600.000. Ibu-ibu lamun berdua kepeng 60 juta kebelan kincun sekedik. Lamun sekedar 600.000 goyo nak berkincu-kincu bilang kelemak meru dengan orang ngatar doang. Dah ada itu. Beda ndak penampilan? Beda niki penampilan. Beda angen, beda sebang. Subhanallah. Orang itu kata Allah Subhanahu wa taala, waktu lapar dia syukur.
Waktu kaya dia syukur. Aku kasih dia penyakit, sama dia hadapi waktu dia tidak dikasih penyakit. Sementara engkau, wahai Yazid Al-Bustami, waktu aku kasih kamu penyakit, engkau bermohon kepada aku, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sembuhkan aku. Waktu aku kasih kamu kekurangan rezeki, engkau beristighfar kepada aku lalu mengadu, ya Allah kemben ampun dinara rezeki, kemben ampun dinara rezeki. Orang itu tidak, dia sepenuhnya tawakal kepada aku. Tuwi jatin serahang umur irup, sakit mai, susah senang, mutlak kepada aku. Makanya dengan sifatnya seperti itu setara dengan kamu, wahai Yazid Al-Bustami. Dia jadi wali gara-gara memiliki akhlak. Ini dengan jadi wali jalur akhlak. Ini jamaah diangkat kewaliannya gara-gara jalur dia memperbaiki akhlak. Perbaiki terus akhlak, perbaiki terus akhlak. Ya. Lamun ada dengan ujaran kebencian sumpel kentok. Kembe ndek ieu teh, ndek ieu kedengah, ndek sosok dengah niki. Ada diskusi-diskusi gibah, ndek sosok dengah. Itu jamaah sekalian, ujaran kebencian, mencela A, mencela B, enggak. Kenapa? Allah sendiri bersifat lemah lembut kepada hambanya. Allahu latifun bi'ibadih. Kepada ibu-ibu lamun arak selakian pelunggung niki kasar. Ya Allah kasar, sekasar-kasar. Milih nempelek, milih ngelanjak. Bacaan ayat niki. Allahu latifun bi'ibadih. Dia perlu berjawab. Amak kebayin di noh tempelek kembe mongkol medait awak meniki nges meniki solah bu lamar maku sisi plebek jaran. Harap dengan pelamar plebek jaran zaman lain. Lagu dari plebek niki bu mas ndek besi uang jam beli pirek kintal pirek kepeng apa meniki beli apa medait itendah ibu-ibu berjawab. Mel palaparan di mesa untuk beli aku endah belik nih tiba-tiba mau angkat lamun tiap besi ya alasan pada munda usah dah. Ayatnya cantik. Allahu latifun. Allah berlemah lembut lihat yang pelungguh. Berlemah lembut desida Allah Ta'ala lihat yang pelungguh. Sila berlemah lembutlah kepada semua jamaah, kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tiang, berlemah lembutlah kepada orang alim. Ndek harus ustaz ngaji, ndek harus kita gemik nih baik ngaji, mau bagus son, ndek. Berlemah lembutlah jamaah sekali. Lagu, ndek ini ada yang keniki, ustaz, ikem bejaga. Oh ate perlu terkerisak, seringan betimu. Arah obeng tuh, sang baut jaga kurang iki. Berlemah lembutlah jamaah. Berlemah lembut. Lemah lembut api. Dek ndek berlemah lembut kenapa nih? Katuman. Bukan itu. Dia maksud berlemah lembut. Kamsa telat lalu oleh. Dia dengan teler meniuning. Pelunggu bengis sebini anak. Hari iya kepeng. Nggak usah. Angka baru dengan ngijik nane ketuan. Bahasa ustaz tuh berlemah lembut pakai brak ngeraos niki. Berlemah lembut yang tiang maksud niki jamaah. Jangan kasih istri tersinggung, jangan kasih suami tersinggung. Wah, dorah hepen balik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mau keramat wali yang keramat gara-gara sabar terhadap istrinya. Itu. Mungkin dari tiang aja cerita itu ya. Subhanallah. Sama dengan pelungguh meniki oleh batur doang lep dengan haran wat jagong. Ternyata ia jurusan wat jagong niki. Sama lah dengan itu. Tiang deket tuang wat jagong diketahui. Enggak tahu ke bioazuar. Karena dia jurusan tiang niki. Niki jamaah sekalian. Ayo berlemah lembutlah kepada manusia. Nunas? Bisa? Bisa dipraktikkan bu? Berlemah lembut sila. Berlemah lembut. Bapak ibu sampun dah orang bapak keniki? Sampun dah orang selakian pelunggung? Sampun dah orang ibu? Paling orang salah lain.
Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Buktikan lamun milih belajar ikhlas kepada ini lahan studi banding ruhani nih. Nggak perlu jamaah itu ke masjid, naik mimbar. Ini studi banding rohani ini. Kita punya 100% lahir batinnya. Kita punya 100% lahir batinnya. Kan jakwah kena aku terima oleh amak dengan mas kawin sedokar cikar. Sedokar cikar nih Pak. Nah, itu kita punya lahir batin, tetapi praktikkan ikhlas padanya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, mari berlemah lembut. Sudah bisa? Sudah bisa jamaah berlemah lembut nggih? Bisa, sila jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Berlemah lembutlah kepada manusia, berlemah lembutlah kepada ustaz, guru-guru kita, siapa mereka yang alim, berlemah lembut. Karena Allah latifun bi'ibadih. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Cara Allah berlemah lembut juga sila. Yang makan apel niki, setelah yang makan apel ini, Allah salurkan zat yang ada dalam apel ini ke seluruh organ tubuh yang membutuhkan zat apel. Andai kata Allah tidak maha lemah lembut, deminuah masuk apel niki di perut manusia, lalu Allah salurkan dalam bentuk kotoran aja, kan kurus ibu. Ini bukti Allah berlemah lembut kepada hamba-hambanya. Makanya ibadihi, hamba-hambanya yang soleh, ibadihi itu hamba-hambanya yang soleh, waktu tampil di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah umat, subhanallah, cantik dia punya cara hidup. Cara hidup indah. Itu kan cara hidup ya Allah, lamun dek mandi dek bersih. Nunas, lamun dek besengeh, dek besengeh. Mereka para wali-waliullah jamaah sekalian, dek nuah mandi niki, dek nuah mandi tetap sengeh. Itu mandi doang memuntrasi. Mereka para wali-waliullah ndak pernah istirahat seger buger. Dek nuah istirahat seger buger. Itu istirahat doang purut mokoh. Marak dengan Senin jamaah si marak kedongan malam Sabtu niki. Ya, itu wali-waliullah itu subhanallah seger terus, fresh terus. Kenapa? Allah berlemah lembut. Waktu dianugerahi rezeki, Allah berlemah lembut, subhanallah. Baik, yang lanjutkan ayatnya. Yang ayat yang mengatakan Allahu latifum bi'ibadih, Allah maha lemah lembut kepada hambanya, maha lemah lembut kepada hambanya. Oleh sebab itu wahai manusia, lemah lembutlah kepada ayah, kepada pimpinan zikir, kepada jamaah, teman-teman pimpinan jamaah, berlemah lembut kepada jamaah. Ini murah sili, hanya pelit, ndak usah bilang pelit-pelit di majelis zikir kita niki. Ya, ayo berlemah lembutlah kita. Berbicara berlemah lembut, jari angai dulu ompo-ompo. Ini lemah lembut tingkat tinggi ini. Ini datang batur doang, yang mau berjari ai lemah lembut tingkat sedang. Lamun lemah lembut tingkat tinggi, jari angai dulu put telepon. Sedang datang niki lek balin muntung. Demin datang, demin buka, wanta arak sedap. Wanta arak kopi. Lagu dende aru lalu nyet, dia main. Ukur, ya. Lemah lembut tingkat tinggi. Nah jamaah sekalian, subhanallah. Lalu ayatnya mengatakan yarzuqu may yasha. Allah ya ican rezeki jok sai jua tahun kayun di sida Allah taala. Allahu yarzuqu may yasha. Kenapa kata rezeki? Penganugerahan rezeki Allah jelaskan melalui sifat maha lemah lembutnya. Subhanallah jam. Ini bukti bahwa Allah akan memberikan orang itu kaya. Lalu di kekayaannya itu Allah sematkan mulia lewat sifat lemah lembut. Bila ada orang mendapatkan penganugerahan kaya dari Allah, tidak bersifat lemah lembut Allah kepadanya, itu kaya-kaya Fir'aun, kaya-kaya Namrud, kaya yang akan menjungkir balikkan hidupnya. Na'udzubillahimin. Ayo jamaah sekalian. Berarti kalau pelungguh mau kaya,
Lalu kaya yang dapat pelungguh tinggi derajatnya bersifat lemah lembut. Mela ada murah mau rezeki jamaah. Latifun bi'ibadih, bersifat lemah lembut lepada niat, terutama sekali ibadihi, kepada orang-orang soleh. Lemah lembut jamaah sekalian. Lamun temele becat mau rezeki ibu, lemah lembut le selakian. Ya. Demet becat mau bisnis jalan, lemah lembut le pelanggan. Lamun harap pelanggan belanja 50.000, ajin barang 20, ansul. Ya, din sadu jemaah. Ansul apa ndek? Pira ansul? Tolong dase pelungguh meniki berlemah lembut. Ada yang latif, mahal lemah lembut, kepeng 50, belanja 20, ansul 50. Ini lemah lembut yang luar biasa. Rame dengan lain udah belanja terus. Ibu tele Biwazwari baru datang Ron. Iya kan bu, sebulan doang. No, subhanallah. Ayo jangan sekali. Ini lemah lembut ini. Lamun udah tahu praktikan suara tiang niki aja kaya pelungguh. Gue ya Ustad, lu kepeng kaya pelanggan yang merugikan. Ya. Gitu. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini politik dagang. Yang punya sahabat di Malaysia ini orang Cina. Dia orang Melayu. Buka kedai elektronik. Tahu orang kedai? Toko elektronik. Nah, terus di sini juga kedai elektronik. Harga satu TV 20 in adalah 400 ringgit. 400 ringgit. Datang Cina. Berdiri toko, jual barang elektronik. Cina ini berjual 390 ringgit. Kurang 10 ringgit. Kurang 10 ringgit beda. Rame dengan belanja jok dagang Cina nih. Apa pula yang terjadi nih? Dia tanya, Cik, bila sih menjual TV 20 in 390 ringgit. Yuk 400 ringgit. Berbeda 10 ringgit. Rame manusia jok di. Ini cara politik dagang lemah lembut. Cina doang meraktikkan berhasil, apalagi majelis zikir. Amin. Apalagi majelis zikir. Ini dagang. Apalagi dia endeng sumbangan. Judulnya ngendeng. Sumbangan Malik. Lemah lembut bos. Wah nyugulang kamu? Ini matun merbalon. Bagaimana kita mau nyugulang? Matamu itu merah balon. Ya. Lemah lembut lah. Ngayo lah. Telu kali dong. Lalu selaku panitia jauh gedeng. Paham di teman nyugulang uang. Allah, uang Allah, lamun hultah aja bu, seketiu, dia ngentut baik mak, seketiu, pelinggih meniki aja, yang besar lah. Lunas, rumus, Ustaz teman-teman, rumus ini rumus, perhatikan baik-baik. Orang besar adalah satu, orang yang bisa mendengar orang berpendapat, itu orang besar itu. Angka kalau pelungguh mau tahu diri orang besar. Ukur diri waktu rapat, waktu musyawarah, waktu duduk berjamaah. Bila pelungguh meniki mampu mendengar orang dengan khusyuk, ketahuilah bukan orang itu yang hebat, tetapi kamu yang hebat karena kamu mampu mendengar perkataan orang. Mau pelungguh tahu orang terhebat? Kalau pelungguh mau tahu orang terhebat adalah orang yang mau mendengar dicela dirinya, dihujat dirinya, dan dia dalam keadaan diam. Itu orang terhebat. Itu kan demen tersinggung jamaah. Dendek singgung sintong majelis zikir dia aja. Amtaek unggat sili si langit kepituk ngene. Pelingin sabar sekedik bos. Sabar. Tong ting. Apa aja tawajuh itu? Masa bilang malam Sabtu sampai jam 2 melulu? Apa istimewa untuk pancur manis itu?
boleh kamu celat saya, bilang mosot, bilang termos, tetapi jangan celah-celah. Itu guru saya namanya, habis si kelibas. Ini bukan orang besar pelunggun, bukan orang besar. Telengok unin, oh nggih, nggih, ndak ada istimewanya. Lagu tiang dek ketaunangan ketua pancur manis. Tiang, dia mendengar pancur manis terbayang doang dadareto. Dia ustaz terbayang ternyata. Wah, baik. Amin. Ya, kita tidak tahu ada hubungan pancur manis dan kawu niki. Lanjut jamaah. Ayo jamaah, kalau pelungguh nik, nah lamun hujan kah. Sabar wah. Tiang janiki, dia merintis doang. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Rintis mah. Baik, kalau pelungguh mau kaya, rumusnya sifat lemah lembut. Mana dalilnya? Allahu latifun bi'ibadi. Yang kedua, yarzuqu may yasha. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun hambanya. Kata yasha, saija kayun di sida Allah Ta'ala. Lakukan bejulun di sida Allah Ta'ala, bang keterangan. Berlemah lembut kepada hambanya, dan aku akan memberikan rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Sungguh yang aku kehendaki sebenarnya adalah hambaku yang sudah aku berlemah lembut kepadanya. Ya sebenarnya mafhum ayat niki jamaah, ya kebeng niki supuk minyak kepada jamaah yang sudah A, yang modelnya A. Maka siapa yang A aku kasih. Itu ayat itu pemahamannya seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berlemah lembut kepada hambanya dan akan memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan orang pancor manis, bukan orang kawu, bukan orang peraya, bukan orang bunut baut. Tidak, siapa yang Allah kehendaki. Bukan orang alim, bukan orang bodoh. Orang alim bisa kasar dengan ilmunya. Orang kaya bisa kasar dengan hartanya. Pejabat bisa kasar dengan kekuasaannya. Kita bodoh bisa kasar dengan kebodohan kita. Makanya ayatnya mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Wahai pejabat, berlemah lembutlah kamu. Sekarang kamu kadus, besok jadi kades. Berlemah lembutlah kepada rakyat, biiznillah jadi dewan dulu. Dewan, engkau terpilih. Berlemah lembutlah kepada masyarakat. Dengan jabatanmu, engkau akan menjadi bupati. Berlemah lembutlah, engkau akan jadi gubernur, dan terus menerus. Habis lemah lembut kita, sungguh kita akan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni satu negeri, namanya Al-Jannah, negeri surga. Amin. Ibu, dinara penduduk surga niki nyumpah. Dinara penduduk surga niki saling sumpah, apalagi ya besia dinara niki jamaah sekalian. Tidak ada itu. Makanya yang di surga adalah yang heran niki. Lamun nara dengan mati den sapa semeton. Yang heran itu. Den sapa semeton mau mati. Sementara di surga jamaah sekalian itu tidak ada orang yang tidak bersapa. Di dalam kubur Allah malaikat bertanya, "Waman ikhwanik?" Saya semeton. Saya semeton, waman ikhwani, saya semeton. Al muslimun wal mu'minun ikhwani. Lontah pendijuk nangkir, bodoh, licik, lekak. Kenapa? Adikmu saja gara-gara salah pendirisan balik ndek mesapa bersetahun-tahun. Itu jawaban dusta itu. Libas dia, langgi dia, langgi kenekok debu si mungkar nangkir. Ada dia bersama? Jerih, iya. Itu sensus penduduk yang seperti itu. Allah Akbar. Ayo jamaah sekalian, lemah lembut sila. Dendek mati lah, teman-teman dek saling sapa. Ada orang paling kejam yang dengar begini. Sindik gemesang lalu bijen. Bijen nak lamut jadi bija bu. Dendek biang salah uni dengan toa. Nindik baik yang salah uni dengan toa sampai kelepos oleh Aten. Lalu bersuara orang tua itu mengatakan, si Dindik, setiap kita adalah anak, bukan semua orang menjadi orang tua.
Karena ada orang tua bangkol. Kalau kita wajib menjadi anak, tiang anak bu, sugul kelangan, semisal dengan pelungguh miliki sekarang, aneh dure. Dari sana tiang keluar bu, para deki waktu temani, tuan guru sama, bapak-bapak ini sama. Lalu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, lamun kamati, sintung kamu ja anak, lamun magoak muang aktures. Allah, bu, lamun diberi anak dedik marani ki model. Tenas ge? Berlemah lembutlah kepada bijajarin pulung. Kebahagiaan mereka ada kuncinya di tangan pelungguh, bu. Amin. Resep pertama apa? Kalau mau dianugerahi rezeki? Kaya. Apa? Bersifat lemah lembut. Dedek muda sili, pemaaf, sifat lemah lembut lah. Ya, sifat lemah lembut. Lamun tebetimu kosong mobil, dapat taek batur. Ini sifat lemah lembut. Ule-ulen, dedek PT Najin bensin. Ini sifat lemah lembut. Yarzuqu may yasha. 2021 pelunggung punya bis. Amin. Bukan bis postingan. Bis asli. Ayo, mana mau? Bis postingan, bis asli. Atau bis bahasa Sasak. Lagu enggih. Alamat postingan itu adalah secara bahasa tasawuf rojaiyah. Rojaiyah. Ndik sili katuan rojaiyah. Pelungguh merojak berharap kepada Allah. Mudah-mudahan selampau dengan serius postingan niki bukan kena amin. Lagu grup WA di sini gedek no ya pelungguh meniki baru mentendak babis. Seperti itu. Bagaimana dong caranya Pak Ustadz? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, postinglah dalam wujud rohanimu yang sangat lembut, hantar dia ke alam ilahiyah. Di sana Allah proses, lalu Allah kirim ke seluruh makhluknya. Nih, ada hambaku berhajat bis. Wahai malaikat, bantu dia. Wahai makhluk, bantu dia. Cogo-cogo, pitu bis datang. Lagu itu dahulu, si pitu niki. Ayo, jangan sekali. Kalau engkau menjadi murid belajar rohani, cerdas bernawaitu, cerdas berdoa kepada Allah. Bagus, nunggu posting. Alhamdulillah bersifat rojaiyah. Tetapi menurut tiang, ayo jamaah, postinglah dia di HP zikirmu. Anggaplah zikirmu itu on setiap informasi ilahi. La ilaha illallah bis, la ilaha illallah bis. Malaikat bengak, kan selesai la ilaha bis doang kena. Apa kena penasaran malaikat? La ilaha illallah bis, la ilaha illallah bis, la ilaha illallah bis. Digali, tak korek urat nurani, urat ruh di paling dalam. Ternyata bis. Tergambar di sana 4 bal belo awak. Oh, bis malam kena. Lari malaikat ke hadrah Allah. Wahai Allah, bis maksudnya adalah bis kendaraannya zikir ke Pancor Manis. Subhanallah. Keluar hikmah gara-gara jauh Pancor Manis kau, saya punya bis. Lamun kamu balik deket ustaz, mereka mungkin berdoa mau bis. Itu hikmahnya kita jauh dari guru. Jadi ngeremon. Berangkat walaupun hujan, mungkin waktu hujan membasahi tubuh ini, belum berpikir perpikiran yang tertuntun oleh ilahi, punya rencana-rencana hebat dalam. Kan tidak takut jamaah, berangkat aja dah, Nunas. Itu. Ini cerdas orang memiliki rohani. Ayo, kalau pelungguh niki mau rezeki, syaratnya apa? Iya latifun bi'ibadi. Sebagaimana Allah latifun bi'ibadi, pelungguh juga harus latifun bi'ibadi, harus lemah lembut terhadap semua manusia. Nah, jamaah sekalian, sama yang cerita malam Sabtu, lamun kanti gecokan nantap belo-belo aja, iya ke kasar seninan. Tempe bagi dua ke jamaah, blak ini. Bunsiong, la ilaha illallah.
Buka-buka ini marak tampalan genteng lek sigon. Apa nih? Kaken aja besuh dan dia kojoh-kojoh. Allah. Lagu lamun gecokan tempe niki bagus. Pas setengah senti. Oh nyekan lembut ade. Ya Allah, marak warung tante gecok niki. Kak, bukan sekedar marak warung, semuanya serba pas, sieun pas, piksin pas, terasi pas. Coba ada kelor. Kelor niki jamaah. Keluarlah di mulut kita. Engkah ketama warung. Inilah warung hebat di dapur ini. Karena kokinya koki hebat. Ketuan, angka pesolahangan. Nah itu lagi. Lembutkanlah hati istri. Subhanallah. Lamun lembutkan hati istri, dapur beres, kasur bebas. Lunggum, kalau mampu melembutkan hati suami, 1 juta beres, 2 juta beres. Bagaimana kalau kita lembutkan hati kita kepada Allah, dunia kita beres, mobil beres, tidak perlu susah iur bis. Allah wujudkan nanti. Amin. Allah tempat berlemah lembut. Ayo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Waktu tengah rumun mesa-mesa, lembutkan hati kepada Allah. Ini resep pertama. Dapat rezeki syaratnya adalah lemah lembut. Oke. Syarat yang kedua, mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu harsi. Sai menginginkan negeri akhirat, nazid lahu harsi. Allah akan tambah keinginannya. Barang siapa menghendaki keutamaan, kemuliaan negeri akhirat, nazid lahu harsi. Allah tambah. Bukan Allah beri, Allah tambah. Ini yang mau pedalam pengajian malam Sabtu kemarin. Barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, Allah tambah. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Karunara gelas niki lek julung, Bu. Enggih, ustaz kia datang mangkin. Ustaz sak gagah hekto. Ya. Oke, lagu kan 2 gelas sebenarnya niki gelas kopi ya. Kopi ABC niki. Iya kayu halus Ustaz Ketor. Lagu ya kerombok kadu DEF ya. ABC lumur seke DEF sia. DEF bunsia. Ya kemben sia niki akadu rombok. Waktu pelunggum waktu pelunggum ini itu ngarai ibu yang baik. Waktu pelunggum kasih orang itu serembaan dan terumbuk. Bukan ngantih demen tuh habis suap niki ketanjat. Ustaz yang berumbuk sendok dalam tahu. Ponjon gombas. Bukan, Bu. Bukan. Atau nyerang nama menit-menit doang. Ada berumbuk. Wah. Gayan doang sebenarnya Nabi Ijan di man bekelor. Berumbuk. Oh ini bayang mani. Atau harap jurus kita-kita kali jamaah mungkin iki. Dia nanja sendok langsung pemeni. 3 kali tuh bekelor niki. Malik teterombok angkan mubazir. Lamun jari tuan guru Ustad luwe dengan kelor sisan. Lagu pelunggum niki pengojek. Saya kelor pada munik manuk. Lamun bersikap menuntan serius ruan manusia. Tain gigin sekeraru. Ambun bok merambun baygon. Iya tekelor. Sembahyang di nuh. Dari wat. Nyadat Ustaz. Sahadat wasaru di zikir masalah. Mana napasnya yang Allah muliakan? Subhanallah. Lah kan ya bungul-bungul sila. Lagu ribuan zikir bilang jelo. Mungkin ada Allah muliakan napasnya. Air liurnya berdeket niki makanan. Kita bisa cerdas ibadah. Tetapi jamaah sekalian. Ada Allah sifat Allah begini. Waktu engkau diberi, dia langsung menambah. Diberi langsung ada tambahan. Diberi langsung ada tambahan. Mau enggak seperti itu?
Makanya jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, lanjut, wa man kana harsad dunya. Coba, barang siapa yang menginginkan dunia, nu'tihi kebeng, tetapi minha separuh. Saya milik dunia ya kebeng, lagu separuh. Dunia doang ada endeng, separuh udah tebeng. Wa ma lahu fil akhirah min nasib. Lagu le akhirat aja denara bagian sedikit pun saya tidak kasih. Coba serius ayat niki, analisa ayat ini bagus-bagus. Bagaimana cara Allah waktu memberikan penganugerahan, pemberian. Kata Allah, saya ngendeng masalah akhirat. Dia minta masalah akhirat. Harta dia minta, tapi dia alamatkan ke akhirat.